Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Serangan udara Israel yang menghantam ibu kota Qatar, Doha, bukan hanya menewaskan sejumlah orang, tetapi juga mengguncang diplomasi internasional. Bayangkan, sebuah negara yang selama ini dikenal sebagai mediator perdamaian, tiba-tiba diserang di jantung kotanya. Apakah ini hanya operasi militer biasa? Atau ada pesan politik yang lebih dalam di balik ledakan tersebut? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Serangan udara Israel yang mengguncang kota Doha, Qatar pada 9 September 2025 menjadi titik awal guncangan diplomatik di kawasan Teluk. Ledakan yang menggema di distrik Lake Taifia, dekat Jalan Wadi Raudan, menghantam sebuah bangunan yang diduga menjadi tempat pertemuan para pejabat Hamas. Dalam sekejap, 6 nyawa melayang. 5 diantaranya adalah anggota Hamas, sementara 1 korban adalah petugas keamanan Qatar. Insiden ini langsung menyita perhatian dunia, bukan hanya karena jatuhnya korban jiwa, tetapi juga karena lokasi serangan berada di jantung negara yang selama ini dikenal sebagai mediator perdamaian. Peristiwa ini terjadi pada saat yang sangat sensitif. Hamas sedang menimbang proposal gencatan senjata yang diusulkan oleh Amerika Serikat sebagai jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan di Gaza. Negosiasi yang diharapkan bisa membuka jalan menuju perdamaian mendadak terhenti. Serangan ini, menurut klaim Israel, ditujukan kepada para pemimpin Hamas yang dianggap sebagai dalang berbagai serangan terhadap warga sipil Israel. Namun kenyataannya, tokoh utama Hamas tidak berada di lokasi. Yang tewas justru mereka yang berada di level bawah dan menengah. Guncangan fisik akibat ledakan di Doha bukan hanya merobohkan dinding bangunan, tetapi juga mengguncang fondasi diplomasi yang selama ini dibangun dengan rapuh. Qatar selama bertahun-tahun menjadi tuan rumah berbagai pembicaraan rahasia antara Hamas, Israel, dan mediator internasional. Posisi strategis ini membuat Qatar dihormati sekaligus diperhitungkan. Tetapi dengan serangan udara Israel, kedaulatan negara itu diinjak. Qatar langsung menyebut tindakan tersebut sebagai terorisme negara, sebuah istilah keras yang jarang diucapkan secara resmi oleh pemerintah Teluk. Kerusakan yang terjadi di lapangan menambah panjang daftar luka. Saksi mata menyebutkan ledakan membuat kaca jendela di radius beberapa ratus meter pecah. Mobil yang terparkir di sekitar lokasi terbakar, dan kepulan asap hitam membumbung tinggi ke langit Doha. Warga sekitar panik, berlari keluar rumah di tengah malam. Anak-anak menangis, sementara sirena ambulans dan aparat keamanan terdengar bersahutan. Media internasional menyiarkan gambar bangunan runtuh di kota yang biasanya identik dengan gedung mewah dan ketenangan diplomatik. Bagi Qatar, peristiwa ini bukan sekadar insiden. Sebagai negara kecil yang memiliki peran besar dalam mediasi internasional, Qatar merasa dikhianati. Mereka yang tewas bukan hanya anggota Hamas, tetapi juga seorang petugas keamanan Qatar yang sedang bertugas menjaga ketertiban. Kehilangan ini menjadi simbol bahwa serangan itu menyasar bukan hanya organisasi yang dipandang sebagai musuh Israel, tetapi juga menyentuh langsung institusi negara Qatar. Kecaman pun langsung meluncur, dengan pemerintah Qatar menyatakan memiliki hak penuh untuk menanggapi serangan ini sesuai dengan hukum internasional. Konteks yang lebih luas menunjukkan bagaimana serangan ini dapat menghancurkan momentum menuju gencatan senjata. Amerika Serikat yang baru saja mendorong proposal perdamaian kini terjebak dalam dilema karena sekutu dekatnya, Israel, memilih jalur militer terimbang jalur diplomasi. Sementara itu, negara-negara Teluk lain menyoroti bahwa serangan di Doha adalah presiden berbahaya. Jika satu negara bisa melancarkan serangan udara di ibu kota negara lain tanpa izin, maka prinsip kedaulatan internasional bisa runtuh sewaktu-waktu.
Israel di sisi lain bersikeras bahwa operasi ini sah menurut hukum perang, dengan alasan targetnya adalah jaringan Hamas yang selama ini dianggap mengancam keamanan nasional. Namun penjelasan itu sulit diterima banyak pihak. Ketiadaan bukti publik yang memperkuat klaim intelijen membuat argumen Israel dipandang lemah. Lebih jauh lagi, fakta bahwa korban di antaranya adalah petugas keamanan Qatar justru menguatkan kesan bahwa serangan itu melanggar garis merah. Dunia menyaksikan Doha, yang biasanya menjadi pusat diplomasi, kini berubah menjadi lokasi konflik. Ledakan yang merobek malam di kota kaya itu menandai babak baru dalam dinamika Timur Tengah. Kejadian ini tidak hanya memicu kesedihan, tetapi juga menyalakan amarah. Dari ruang rapat pemerintahan hingga jalan-jalan ibu kota dunia, semua membicarakan hal yang sama. Serangan Israel di Doha adalah titik krisis yang berpotensi mengubah arah konflik Gaza dan menciptakan gelombang ketegangan yang jauh lebih besar. Serangan udara Israel di Doha segera menyalakan gelombang kecaman yang tidak bisa dibendung. Dari Riyadh, Kairo, hingga Ankara, suara para pemimpin dunia Muslim bergema keras. Arab Saudi menyebut serangan itu sebagai tindakan sembrono yang merusak stabilitas kawasan. Uni Emirat Arab menegaskan bahwa kedaulatan negara Qatar telah diinjak, sesuatu yang tidak bisa ditoleransi dalam tatanan dunia modern. Iran bahkan menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan menuntut respons kolektif negara-negara Teluk. Qatar sendiri mengeluarkan pernyataan resmi yang penuh emosi. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung, juru bicara Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa negaranya menjadi korban terorisme negara. Kata-kata itu langsung disambut sorak dukungan dari publik dalam negeri yang marah sekaligus cemas. Doha yang selama ini identik dengan netralitas diplomatik, kini merasa diperlakukan sebagai medan perang. Pemerintah Qatar menekankan bahwa mereka memiliki hak untuk mengambil langkah hukum maupun politik sebagai bentuk pembelaan diri. Gelombang kecaman juga datang dari dunia internasional di luar kawasan Teluk. Inggris melalui Perdana Menterinya, Keir Starmer, menyebut serangan Israel sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rusia tidak kalah keras dengan menyebut serangan itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB dan prinsip dasar hubungan antar negara. Cina pun menegaskan bahwa serangan semacam itu mengancam kestabilan global dan harus dihentikan sebelum konflik meluas. Dewan Keamanan PBB pun segera menggelar pertemuan darurat. Dengan dukungan Amerika Serikat, resolusi yang mengecam serangan Israel akhirnya dikeluarkan. Namun langkah ini tidak serta-merta meredakan ketegangan. Israel tetap berdalih bahwa serangan mereka sah dan diperlukan untuk melindungi warganya dari ancaman Hamas. Pernyataan itu justru semakin memancing perdebatan karena dunia melihat tindakan itu melanggar kedaulatan Qatar, negara yang bukan bagian dari zona perang Gaza. Di jalan-jalan Doha, warga menggelar aksi solidaritas. Mereka membawa bendera Qatar dan poster bertuliskan kecaman terhadap Israel. Suasana yang biasanya tenang berubah menjadi lautan massa yang marah. Bagi warga Qatar, serangan itu bukan hanya tragedi internasional, melainkan juga luka pribadi. Kehilangan seorang petugas keamanan dalam tugas menjadi simbol bahwa mereka sendiri tidak aman di tanah airnya. Media internasional pun ikut mengangkat suara. Al Jazeera yang berbasis di Doha menyoroti bagaimana serangan ini bukan sekedar menghantam bangunan, tetapi juga merusak proses perdamaian yang selama ini diupayakan. Sementara itu, media barat seperti The Guardian dan Reuters menekankan resiko besar bahwa serangan ini bisa membuka babak baru konflik di Timur Tengah. Perdebatan publik di media sosial semakin panas, dengan tagar kecaman terhadap Israel menduduki trending global. Negara-negara tetangga juga menyuarakan kekhawatiran akan efek domino. Mesir yang berbatasan langsung dengan Gaza menilai bahwa serangan ini bisa membuat Hamas semakin menutup pintu dialog.
Turki menegaskan dukungannya terhadap Qatar dan menyerukan persatuan dunia Muslim untuk menolak agresi semacam ini. Pakistan pun tidak tinggal diam dengan menyebut tindakan Israel sebagai ancaman nyata bagi perdamaian dunia. Suasana diplomasi internasional pun terasa membeku. Perwakilan Hamas yang selamat dari serangan di Doha kini lebih sulit dijangkau untuk melanjutkan perundingan. Kepercayaan terhadap jalur diplomasi melemah, sementara kekhawatiran akan perang yang lebih luas meningkat. Negara-negara yang sebelumnya mendorong gencatan senjata kini harus menimbang kembali strategi mereka. Serangan Israel di Doha telah berhasil mengubah lanskap geopolitik kawasan hanya dalam hitungan jam. Dari ruang rapat para pemimpin hingga jalanan yang dipenuhi demonstran, semua sepakat dalam satu hal: serangan itu adalah pelanggaran serius. Namun bagaimana dunia merespon selanjutnya masih menjadi tanda tanya. Di balik kecaman keras dan rapat darurat, terselip ketegangan yang bisa sewaktu-waktu meledak menjadi konflik yang lebih luas. Serangan udara Israel di Doha bukan sekadar menambah daftar panjang tragedi Timur Tengah, tetapi juga menjadi titik krisis yang berpotensi mengubah arah konflik. Di balik kecaman internasional yang terus bergulir, kini muncul pertanyaan serius tentang masa depan diplomasi, keamanan regional, dan posisi Qatar di kancah global. Negara kecil itu selama ini berperan sebagai mediator kunci dalam negosiasi Hamas dan Israel. Namun setelah serangan ini, kepercayaan terhadap netralitas dan keamanannya goyah. Doha yang biasanya dipandang sebagai ruang aman untuk perundingan, kini menjadi simbol rapuhnya tatanan internasional. Isolasi Israel semakin tampak jelas. Negara yang biasanya mendapat dukungan dari sekutunya, kini justru menuai kritik dari berbagai arah. Bahkan pihak-pihak yang selama ini condong mendukung Israel mulai mengeluarkan pernyataan keras. Meski Amerika Serikat masih menunjukkan posisi hati-hati, muncul tekanan kuat dari dalam negeri mereka agar pemerintah turut menegur tindakan yang dianggap membahayakan stabilitas global. Para analis menilai semakin lama Israel bertahan dengan retorika membenarkan serangan, semakin besar pula risiko kehilangan simpati internasional. Qatar sendiri menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan peran sebagai mediator yang kredibel. Tetapi di sisi lain, kedaulatan mereka jelas dilanggar. Pemerintah Qatar menegaskan hak untuk merespons, namun langkah apa yang akan diambil masih menjadi tanda tanya. Apakah Doha akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional atau justru memperkuat aliansi dengan negara-negara Teluk dan dunia Muslim untuk menekan Israel melalui jalur diplomasi? Apapun pilihannya, dunia sedang menunggu langkah strategis yang akan menentukan posisi Qatar ke depan. Negara-negara Arab kini melihat peluang untuk memperkuat solidaritas. Arab Saudi, Mesir, dan Turki menyatakan siap mendukung Qatar jika situasi memburuk. Organisasi Kerjasama Islam juga mulai mengagendakan pertemuan darurat guna membahas respons kolektif. Sementara itu, dunia Barat tampak terpecah antara menjaga hubungan dengan Israel dan mengakui pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Keadaan ini menjadikan Doha sebagai pusat perhatian, bukan hanya karena tragedi, tetapi juga sebagai panggung uji coba keseriusan dunia dalam menegakkan prinsip kedaulatan. Hamas sebagai pihak yang menjadi target serangan, kini mengambil posisi lebih hati-hati. Beberapa pejabatnya yang lolos dari maut memilih membatasi komunikasi terbuka. Namun di balik layar, mereka justru berusaha memanfaatkan momen ini untuk menekan dunia agar lebih keras menuntut perlindungan bagi warga Gaza. Narasi yang mereka bangun adalah bahwa serangan di Doha membuktikan Israel berani melanggar kedaulatan negara lain demi memburu musuh politiknya. Strategi ini dinilai efektif untuk membangkitkan simpati global terhadap perjuangan rakyat Palestina. Di tingkat global, muncul kekhawatiran bahwa serangan di Doha akan menjadi preseden berbahaya. Jika tindakan semacam ini dibiarkan tanpa konsekuensi, negara-negara lain bisa merasa berhak melakukan hal serupa dengan alasan keamanan nasional. Inilah yang dikhawatirkan Rusia dan China ketika mengecam Israel di forum PBB.
Mereka menegaskan, dunia tidak boleh membiarkan satu negara melakukan operasi militer di wilayah negara lain tanpa persetujuan, karena hal itu akan membuka pintu bagi kekacauan yang lebih besar. Ketegangan kini terasa di setiap rapat diplomatik. Amerika Serikat menghadapi ujian berat karena di satu sisi mereka adalah sekutu Israel, namun di sisi lain, reputasi mereka sebagai pendorong perdamaian bisa runtuh jika terus membiarkan tindakan sepihak ini. Para analis memperkirakan bahwa Washington akan mencoba menyeimbangkan langkah, mungkin dengan mendorong gencatan senjata baru atau menekan Israel untuk menahan diri dari serangan lebih lanjut. Sementara itu, rakyat Qatar masih diliputi trauma. Di jalanan Doha, aktivitas mulai kembali normal, tetapi bayang-bayang serangan masih melekat kuat. Keluarga korban berduka, warga khawatir, dan pemerintah dituntut untuk memberikan jaminan keamanan. Simbol-simbol kebangsaan dipasang di berbagai sudut kota sebagai tanda bahwa rakyat Qatar tidak gentar menghadapi intimidasi. Namun jelas, luka yang ditinggalkan ledakan malam itu akan sulit sembuh dalam waktu singkat. Serangan Israel di Doha telah menyingkap rapuhnya keseimbangan politik di Timur Tengah. Dunia menatap penuh cemas bagaimana setiap langkah setelah ini bisa menentukan arah konflik. Bagi Qatar, insiden tersebut bukan hanya soal korban jiwa atau kerusakan fisik, tetapi juga pertaruhan posisi dalam percaturan global. Dan bagi Israel, serangan itu mungkin membawa keuntungan taktis, tetapi di saat yang sama mengundang badai diplomatik yang bisa berbalik menghantam. Serangan udara Israel di Doha telah meninggalkan jejak luka mendalam, bukan hanya bagi Qatar, tetapi juga bagi tatanan diplomasi internasional. Dari ledakan yang merobek keheningan malam, hingga rapat darurat di markas PBB, semua mata kini tertuju pada Timur Tengah. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah tindakan militer bisa mengguncang kepercayaan, merusak proses perdamaian, dan menyalakan gelombang kecaman dari berbagai penjuru. Peristiwa ini mengingatkan bahwa konflik di Gaza bukanlah persoalan lokal semata, melainkan memiliki dampak global yang meluas. Setiap langkah, setiap keputusan akan menentukan apakah dunia semakin dekat dengan perdamaian atau justru terjerumus pada spiral kekerasan yang lebih dalam. Qatar kini berdiri di garis depan, bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap pelanggaran kedaulatan negara. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.